Kusman Toha MPD yang pantas menyandang kiai beliau, bukan saya. Kemudian kepada Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Dr. Anda Zuliatun MPD, Ibu Zuliatun. Kemudian pada Bapak Camat Batu Renon Dr. Andes Eko Nur Haryono MM. Alhamdulillah kalau duduk berdampingan dengan beliau, ternyata pengurus Muhammadiyah juga di Eromoko. Kemudian Bapak Dan Ramil, Bapak Kapten CPM Joko Santoso, atau yang mewakili, atau Pak Dan Ramil langsung nih Pak? Oh iya, alhamdulillah Pak Joko Santoso. Terus ya Pak, kalau boleh kita Google Pak. Terus Pak Kapolsek yang tergabung dalam Forkom Bintang, Bapak AKP Surono. Terus Pak, yang kata Pak Camat beliau Ustadz juga. Kemudian Bapak-bapak dari PDM, pengurus seluruh PDM, PDM dan seluruh pengurusnya, PDA juga demikian, para ketua PCM, PCA, PRM, PRA, dan seluruh keluarga Muhammadiyah dan tamu undangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, bersyukur sekali pada siang hari ini saya saged silaturahmi di Batu Retno. Biasanya di Masjid Al-Ghani. Terus pernah sekali di SMK Muhammadiyah. Hari ini di SD Muhammadiyah Inovatif. SD Muhammadiyah Inovatif Batu Retno satu-satunya di dunia. Dan kan inovatif tapi bukan Batu Retno kan? Yang saya hormati ya, keluarga besar SD-nya ini, Bapak, bisa silaturahmi di sini. Dan untuk PDM ini yang kedua kali Bapak. Dulu kalau pernah diundang untuk pelepasan haji di Kota Wonogiri waktu itu. Udah tahun berapa ya Pak? Kita sebelum COVID itu Pak. Pelepasan haji, keluarga besar haji PDM Wonogiri waktu itu. Nah, siang hari ini tambah bersyukur karena yang rawuh banyak banget. Ya, ini kira-kira berapa ribu Bapak? 1.500. Seneknya pinten seneknya? Pinten? 2.800. Oke, seneknya habis nggih? Habis berarti ini pengunjungnya lebih dari 2.800. Insya Allah. Siang hari ini Bapak kita bersyukur masih suasana Milad Muhammadiyah karena di beberapa PDM masih ada undangan Milad Muhammadiyah ke saya Pak. Jadi kudune Milad itu ini Januari pun masih Milad, saking semangatnya. Karena kalau nggak PP atau nggak ini nggak mau, nah itu sampai mundur Januari. Meskipun Milad sudah kemarin, tapi kita bersyukur Muhammadiyah sudah berusia 112 tahun. Pada takmir yang Pak Prabowo Presiden baru kita rawuh, sambutannya sangat menarik. Maka ingin saya sampaikan di sini sebelum ke materi pengajian. Dalam sambutan sebelumnya Pak Ketua Umum Profesor Dr. Kiai Haji Haidan Nasir atau Ajengan Kiai Haidan Nasir gitu, niku sambutan salah satu yang terima kasih pada pemerintah yang sudah mendukung Muhammadiyah melaksanakan program-program bersama pemerintah. Tapi ketika Pak Presiden sambutan, beliau ngendika dalam sambutannya Pak Prabowo, bukan Muhammadiyah yang seharusnya terima kasih pada pemerintah, tapi pemerintah yang seharusnya terima kasih pada Muhammad. Mengapa? Nah, harus beliau menjelaskan. Karena Muhammadiyah sudah ngurusi pendidikan, bidang pendidikan dan kesehatan luar biasa. Bidang pendidikan itu sebenarnya bukan tugasnya Muhammadiyah, itu tugasnya pemerintah. Tapi Muhammadiyah menyiapkan 172 universitas dan perguruan tinggi seluruh Indonesia. Kalau dengan sekolah tinggi dan sebagainya, jumlah perguruan tinggi Muhammadiyah itu lebih banyak milik Muhammadiyah dibanding milik pemerintah.
Kalau beliau nyebut rumah sakitnya sekian, kliniknya sekian, panti sosialnya sekian, itu sesungguhnya tugasnya pemerintah, tetapi Muhammadiyah membantu tugas pemerintah. Maka saya selaku presiden mengucapkan terima kasih. Yang kedua, kenapa pemerintah harus terima kasih? Karena Muhammadiyah sudah memberikan putra-putri terbaiknya, melahirkan Republik Indonesia, merintis Indonesia, membesarkan, membangun Indonesia. Terus beliau nyebut 3 tokoh. Pertama menyebut Bung Karno. Bung Karno adalah salah satu putra terbaik Muhammadiyah. Karena Bung Karno pernah ngaji langsung dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan di kediaman Pak Hos Cokro Aminoto. Terus jadi ketua majelis atau bidang pengajaran di Bengkulu dan menikahi aktivis NA namanya Fatmawati Hasanuddin, karena bapaknya Ibu Fatmawati itu ketua Muhammadiyah Bengkulu. Beliau dapat ibu negara di Bengkulu. Bung Karno selaku putra terbaik yang sudah memberikan perjuangannya, putra terbaik menjadi presiden untuk Republik Indonesia, presiden pertama. Yang kedua beliau nyebut Pak Soeharto adalah juga putra terbaik Muhammadiyah karena beliau alumni sekolah Muhammadiyah, dan ketika muktamar di Aceh beliau menegaskan sebagai dirinya adalah warga Muhammadiyah. Yang ketiga beliau sebut Jenderal Sudirman, salah satu putra terbaik yang dalam darah TNI ada darah Jenderal Sudirman, kader terbaik Muhammadiyah, pernah jadi guru SD Muhammadiyah, guru sekolah rakyat, pernah jadi pemuda Muhammadiyah di Banyumas, dan aktivis Hizbullah. Beliau cerita panjang lebar, tapi nggak usah saya sampaikan. Yang ketiga beliau nyebut sekarang ternyata beberapa menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan itu ternyata banyak yang mengaku Muhammadiyah. Tadinya Pak Prabowo nggak ngerti sama sekali, disyukuri. Dan Bapak-bapak, karena kepercayaan Pak Presiden itu harus kita jaga dari tingkat pusat sampai tingkat ranting. Mari menjadi warga negara yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk NKRI, insya Allah. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, itu rasa syukur Muhammadiyah sudah berusia 112 tahun. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, karena saya baru pertama kali pengajian PDM yang Hari Bermuhammadiyah ini, saya ingin mengenalkan diri sebentar agar jangan salah paham. Itulah harus geser Bapak Ibu, Pak Kapolsek, Pak Daramil, karena tinggi mimbarnya hampir sama dengan saya. Bapak Ibu, jeneng kula Muhammad Jamaluddin Ahmad, itu ngikuti sunnah Rasulullah. Ada Ahmad itu nama bapak saya, nama asli kula Muhammad Jamaluddin Ahmad, itu bapak saya Ahmad Sofyan Soleh. Meninggal bulan Oktober kemarin dalam usia 87 tahun. 87 tahun meninggal tanpa sakit, habis sholat subuh berjamaah dengan ibu saya, baca Al-Quran berdua. Terus, Bu, aku tak kerekaran, engko yen wayahe ngeteh, aku tangekno. Begitu jam 7:15 dibangunkan, Bapak sudah wafat. Bersyukurlah Bapak Ibu yang masih punya orang tua yang lengkap. Kalau mertua juga masih lengkap, Muhammad Jamaluddin Ahmad, asli kula Klaten. Ada yang Klaten? Bapak Klaten. Terus saat ini kula salah seorang direktur di PKU Cepu Rumah Sakit, sedang jadi tuan rumah Muhammadiyah pertemuan Muhammadiyah sekarang mati hari ini. Tapi kalau minta izin pada Profesor Sofyan Hanif dan Pak Profesor lupa namanya, Rosihan, buat caget menemani beliau karena diundang
PDM Wonogiri. Saksi nih Bapak. Oh ya ditelepon beliau, oh bener. Oke. Terus kalau juga ketua BPH di Rumah Sakit Muhammadiyah Bumiayu. Nah, ketua BPH Rumah Sakit Bumiayu. Terus saat ini di PP amanah ketua LPC LPM, ketua Lembaga Pengembangan Cabaratim dan Pembinaan Masjid. Ini lembaga baru di Muhammadiyah, khususnya ditambahi pembinaan masjid. Lajeng saat dari kalau ketua BPH dari rumah sakit, kalau salah seorang direktur di PKU Bantul nyambi wakil rektor di sebuah perguruan tinggi Islam di Jogja. Saat dari ini kalau salah seorang direktur di rumah sakit Islam Jakarta. PP Muhammadiyah itu punya 4 rumah sakit di Jakarta yang dikelola langsung oleh pimpinan pusat. Rumah Sakit Islam Jakarta Pusat Cempaka Putih, Jakarta Timur Pondok Kopi, Sukapura Jakarta Utara, dan Rumah Sakit Jiwa Islam Klender. Satu-satunya organisasi yang punya rumah sakit jiwa Muhammadiyah. Tapi soal pasiennya udah Muhammadiyah. Itu Pak Kapolsek pada ramu, yang bar pilkada pemilu kebuak. Ternyata banyak calon anggota dewan ibu mung siap menang siap kalah. Ternyata itu semua rumah sakit jiwa bar pemilu pilkada, wah itu pasiennya wakil biang. Itu pasiennya naik bisa sampai 60% dan rata-rata ragil mulai. Masih lumayan itu Pak, masuk rumah sakit jiwa. Ada yang rodok nuntik, begitu kalah terus melayu neng masjid, bukan astagfirullah tobat, tapi malah gulungi karpet nyopoti AC. Karena pas arep coblosan bantu karpet karo AC. Begitu kalah copoti meneh go mulih. Kan viral. Wadah yang berbeda lagi Pak. Begitu kalah dalan sing wis diapal kelepeki meneh. Kan viral itu di YouTube, di media sosial. Nah, ini Muhammadiyah punya rumah sakit jiwa. Nah, kalau pernah 9 tahun di rumah sakit itu. Nah, sebelum jadi direktur rumah sakit, kalau seorang pamen Polri, kalau polisi Pak Kapolsek. Ya, saya alumni pendidikan militer di Angkatan Laut Kodikal, Komando Pendidikan Laut tahun 91. Kalau pernah nate jadi tentara Pak, 5 tahun. Terus polisi bisa dengan abri. Jadi Polri dan nah kalau itu waktu itu tahun 95, kalau harus milih kemateraan polisi. Nah seperti itu. Jadi pernah jadi tentara, pernah jadi polisi. Rating saya masih banyak yang aktif. Yang Jenderal Bintang 2 sudah 3, yang Jenderal Bintang 1 angkatan saya banyak. Rata-rata dokter, psikolog, ahli nuklir dan sebagainya. Berbeda ahli program perwira beasiswa. Jadi Bapak Ibu percaya atau tidak, kalau nanti tentara, nanti polisi. Kalau sekarang meragukan, ya nggak apa-apa lah. Tapi menurut Undang-Undang Ketahanan Negara, pensiunan Polri dan TNI itu apa? Tentara cadangan. Jadi kalau nanti ada perang, saya termasuk yang dipanggil. Tapi begitu saya nyeleksi, wah kelemon kasih tuh. Jadi Bapak, saya keluar dari polisi dengan status resmi pensiun dini. Kados Pak AHY. Ya, pensiun dini itu boleh setelah 15 tahun ke atas. Nah, kalau pensiun dalam masa kerja hampir 18 tahun. Kalau Pak AHY 16 tahun lebih dikit. Ambil resmi dan kita tiap bulan ngambil pensiunan. Di kantor pos, ten Koramil, ten Nano Kodim di Depok, karena saya tinggalnya di belakang kampus UI. Kalau setiap pensiun, tuh bareng pensiunan itu Pak, di Kodim. Setelah itu dipindahkan di kantor pos. Alhamdulillah, jadi sudah jelas status saya, ampun dicurigai saya itu siapa. Tentara cadangan. Terus Bapak Ibu, keluarga, karena penting cerita keluarga. Karena kita punya gerakan keluarga sakinah. Doser yang rapat masjid, rapat ini itu lali rapatnya tentang keluarga. Maka banyak tokoh Muhammadiyah yang anaknya ora aktif.
Karena ora tau dididik, dikader, engko ora dadi dhewe. Ora mboten saged. Harus disiapkan. Alhamdulillah, kalau saat menika sampun diparingi Allah keturunan 4 Bu. Wadon-wadon, lanang-lanang. Gitu. Setelah 6 tahun lebih mboten diparingi keturunan. Sesempat hampir 7 tahun Pak Kiai mboten diparingi keturunan diuji oleh Allah. Saat ini pun papa setelah munggah haji pulang doanya dikabulkan Allah, kasih anak pertama Mafaza, kedua Nazura, ketiga Hasbi, keempat Nu'man. Nah yang 3 anak saya niku, anak kami itu yang 3 itu anak dari istri muda saya. Terus yang anak keempat anak dari istri tua. Ibu-ibu kecil. Nah iya. Saya 5 tahun lebih nggak punya istri. Istri saya sudah menawari saya mencarikan istri kedua. Saya pengajiannya bugar ya. Sekarang saya tidak punya lagi istri muda. Tua. Karena istri muda saya sudah tua. Agak bingung tahu. Wanita itu sering emosinya dulu yang digunakan, bukan otaknya dulu. Kenapa ada istri muda, istri tua? Yang 3 itu lahir istri saya, usianya belum 40 tahun, meskipun sempat 6 tahun nggak punya keturunan, sempat nawari saya nikah lagi. Untuk dia nyarikan istri saya. Makanya kalau bapak mampir ke rumah saya, temui istri saya, Bu Jamal mau pernah nawarkan Pak Jamal untuk nikah lagi? Tanya istri saya. Itu serius. Itu kan harapan semua suami. Tapi ketika istri saya nawari gitu Bu, ya saya kemudian memikir, terus akhirnya memutuskan, mempertimbangkan. Terus saya jawab, Dek, kita nikah itu tujuannya orang duwe anak, tujuannya masuk surga bareng-bareng. Tanpa punya anak pun kita bisa masuk surga, bisa masuk anak yatim piatu, nggak usah khawatir. Terima kasih aku udah ditawari untuk engkau carikan istri lagi, tapi aku lebih memilih untuk tidak beristri lagi, tapi aku memilih untuk lebih mencintaimu lagi. Inilah yang diharapkan ibu-ibu. Bu, jadi buat jelas kenapa anak keempat anak istri tua? Karena ketika bayi saya lahir itu selisih 8 tahun dengan kakaknya. Usia istri saya sudah 42 tahun. Sudah tua. Kan undang-undang pemuda kan batasnya 40. Berarti di atasnya itu penuaan kan? Iya, orang tua. Loh itu undang-undang Al-Quran juga. Hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sana. Al-Aqaf ayat 15. Jadi batas tua menua matang itu 40 tahun. Gusti Allah pun ngendika wonten Al-Quran surah Al-Aqaf ayat 15. Ketika manusia sampai perjalanannya dari anak-anak yang di situ disebut salatuna syahra, 30 bulan dikandung, kemudian dilahirkan, disusui dan disapenya selama 30 bulan, terus tumbuh berkembang sehingga usianya dewasa matang sampai usia 40 tahun. Angka 40 itu kata dan firman Allah langsung disebat dalam Al-Quran. Dulu saya sebagai mahasiswa psikologi itu kaget, ada jurnal memulai hidup usia 40 tahun, buku psikologi populer memulai hidup dari usia 40 tahun. Gumun saya, hebat sekali psikologi bisa mengkaji usia 4. Begitu mendalami Al-Quran. Nah di pesantren, waktu itu saya di pesantren Wahid Hasim, kita di Lor Iyayan Jogja itu, dan kemudian belajar pada beberapa ustadz dan kiai. Saya kemudian ngerti itu ternyata Allah sudah menyebut khusus. Allah itu jarang menyebut angka-angka dalam Al-Quran, tapi Quran surah Al-Aqaf dalam 1 ayat 2 angka. 30 bulan itu masa emas manusia pertama pertumbuhannya, dan 40 tahun masa emas perjalanan manusia yang kedua. Allah mengingatkan kita sing do umure
petang puluh tahun. Hadis banyak menjelaskan yen wis umur petang puluh tahun. Ini dalam bahasa saya. Ning kodho wis angel salat, angel poso, angel tumindak bejo, angel sing elek luwih apik, luwih akeh tinimbang apike. Hati-hati. Hati-hati. Ada beberapa hadis dan simpulannya begitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu anak istri tua saya namanya Nokman, karena tadinya nggak punya anak, dikasih 3 wis hasbi gitu. Ternyata ditambah lagi, maka Nikmat Nokman. Nokman salah satu nama dari Imam 4 Madzhab. Ada Imam Abu Hanifah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu pengantar keluarga. Clear, saat ini pengajian. Jadi kok ya pengajian aja nih. Ya Bapak Ibu, ngeten. Karena PM pembinaan masjid itu baru diputuskan Muktamar Solo, gitu. Dan baru pertama kali di Muhammadiyah ada lembaga yang nomenklatur strukturnya ada kata masjid, maka saya selaku ketua yang diaman itu mengajak seluruh warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam umumnya, apapun paham agama kelompok organisasinya, mari kita makmurkan masjid-masjid dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada. LPCR, lembaga yang kalau pimpin LPCR sudah meneliti 1206 masjid. Setelah diteliti, ternyata kok jumlah orang sholat berjamaah 5 waktu di rata-rata itu masjid se-Indonesia yang kita survei 1206 itu rata-rata jamaah 30 wong. Loro. Itu ekstrim sedikit. Ekstrim saking titik sing adan yo kuwi, sing komat yo kuwi, sing imam yo kuwi, makmume yo kuwi. Adane Allah. Jadi kalau ada yang dua itu ekstrim sedikit, Pak. Ya, kalau penaten Bula Angmunduk, kalau tugas di Polda Sulut selama hampir 6 tahun lebih. Jajah sana, kalau diundang lagi ngisi pengajian di Kota Mubagu. Kalau sholat subuh, kita penginapan, golek masjid karena masjid raya ini lagi direhab, orang boleh sholat, kalau cari masjid. Tidak jauh dari masjid sana, sholat subuh, golek masjid itu wangel, terus nyoba, sampai situ sudah sholat. Terus pulang masuk, jadi makmum di belakangnya. Begitu Pak Imamnya Assalamualaikum, kaget. Lah kok ana jamaah Terus, Pak, Bapak dari mana? Kok sholat di sini? Kok tahu di sini? Aku loan, Pak, saya cari, Pak. Ada plan Masjid Al Hidayah. Kalau cari masjid, kaget sing sholat wong siji. Kalau sedih, ya Pak. Kota Mubagu itu mayoritas Muslim. Tapi ada masjid jamaahnya wong sitok. Sitok pun tinggal nunggu siang dan malam. Tapi ada masjid di Banjarmasin namanya Masjid Al Jihad, milik pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarmasin 04, namanya Masjid. Itu ekstrim makmurnya, Pak. Sholat 5 waktunya rata-rata 1000 jamaah. Ini kalau tindak ten Banjarmasin mampir Masjid Al Jihad PCM Banjarmasin 04 itu ekstrim makmurnya. Sekali Jumatan kotak infake rata-rata 50 juta. Terus sholat 5 waktu, jadi warga jamaah dididik oleh imam masjid. Kalau tidak masjid, kalau ada duit bawa rakyat 1000, 2000 masukkan kotak. Itu kotak infak sholat 5 waktu dikumpulkan, kan Pak Hakim sholat waktu zakat kan. Itu Pak, dikumpulkan rata-rata sebulannya 50 juta. Jadi sesasi dari 2 infak saja sudah 100 juta. Masjid Pemda Negeri nggak tahu berapa 1 bulan. Ini masjid cabang loh Pak. Nah ini di Banjarmasin. Karena saking makmurnya Pak, itu berhasil lantai 3 ada eskalator. Jadi ini masjid itu udah di lantai loro. Nah Bapak-bapak kursi-kursi disiapkan semua full AC. Terus setiap Senin Kamis ada buka puasa bersama. Pengajiannya saja itu 56 kali dalam waktu 1 bulan. Rata-rata sedina loro, belum kegiatannya. Mereka punya mobil ambulan 6 Pak.
Masjid tingkat kecamatan mobil ambulannya 6. Di antara 6 itu 2 mobil Alphard terbaru. Mobil ambulannya itu Alphard. Karena Bapak di sana banyak orang kaya kalau nyari mobil ambulan, Bapak pengurus masjid mau ambulan Alphard. Muhammadiyah waktu itu nggak punya. Terus karena infaknya banyak, beli mobil ambulan Alphard. Agar apa Pak? Islam itu untuk siapa saja, kaya maupun miskin, berpangkat atau tidak, semuanya itu Islam. Maka orang kaya juga harus dilayani. Beli mobil ambulan Alphard. Kalau pernah jadi direktur rumah sakit yang ngurusi unitnya dan layanan jenayah Nafsul Mutmainah, anggotanya 34.000 kakak. Gitu. Hampir 9 tahun pulau ngurusi itu di bawah manajer layanan Mutmainah itu Pak. Belum ada satupun mayit yang komplain, belum ada. Jadi itu pakai APV, yo menengai, apa dia menengai itu ya. Ya itu. Jika mobil apa itu bukan masalah komplain, tapi apa? Pelayanan dakwah. Biar wong sugih yo bangga dengan Islamnya. Karena di Kalimantan banyak juragan batu. Nah, sugih-sugih. Kok ada juragan batu bara sekali nikah pengantin baru telu. Bapak siji ribut terus. Gitu Bu. Jadi kalau ada saudara kita yang istrinya lebih dari 1, yo ben. Kalau telu bahagia, yo ben ae. Daripada siji sengsara. Makanya Bapak siji itu diopeni aja nanti sang. Jangan jadi suami yang durhaka. Jadi durhaka itu Pak, tidak hanya urusan anak sama orang tua. Tapi pasangan itu juga bisa jadi pasangan durhaka. Istrinya wis ayu, apik, pinter, manut, rajin ngepel, rajin nyuci, rajin apa ya, malah ditinggal bambung. Kan banyak tuh Pak Kapolsek, gitu. Jadi banyak. Istrinya apik, tinggal bambung, itulah suami yang durhaka. Nanti Pak, itu hampir sama dengan durhakanya anak sama orang tua. Tunggu saja. Suami yang istrinya baik-baik kok laki-lakinya bambung itu tunggu aja tanggal mainnya. Serius. Demikian juga dengan ibu-ibu, suami wis apik-apik dadi wadon bambung. Ada nggak Pak? Ada. Pak polisi sering periksa wanita bambung. Gitu loh Pak. Jadi berbuat jahat itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Maka dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu juga pelakunya laki-laki dan perempuan. Maka di Muhammadiyah sama dengan di NU dalam hal ini, wanita-wanita itu diajak memakmurkan pengajian-pengajian, masjid-masjid. Kan ada sebuah kelompok yang malah melarang wanita ke masjid. Ada. Nggak boleh ada cara kayak gini, itu nggak boleh. Wanita itu suaranya haram, aurat dan sebagainya. Kok ngajinya sirus apa tuh? Dugi putih bau. Nah ini masjid yang makmur ekstrim, ada yang ekstrim wong loro jamaah ini, ada ekstrim jamaah kalau dari ini baru pulang dari Masjid Baitul Mukhlisin Ranting Muhammadiyah Nologaten Ponorogo Kota, itu juara 3 nasional lomba atau masjid-masjid Muhammadiyah. Itu masjid tingkat ranting untuk kategori kampung atau pinggiran kota. Gitu. Itu masjidnya makmur sekali. Gitu. Jamaahnya rata-rata sholat 5 waktunya di atas 200, padahal masjid kampung Pak. Terus yang hebat apa? Dia punya minimarket, jualan air mineral, kemudian apa? Jualan beras ton. Hitungannya bukan kuintal. Masjid jualan beras ton Pak. Terus infaknya, gitu, itu luar biasa. Karena infaknya banyak, sampai masjid ini, Masjid Baitul Mukhlisin Ponorogo, gang sate, karena depannya ada warung sate, itu apa? Membantu 12 RT di sekitar masjid. Setiap RT 11 juta. Yang 1 juta untuk Pak RT-nya sebagai penggerak tokoh, terus yang 10 juta untuk kegiatan RT, termasuk menggerakkan warganya untuk ke masjid. Pas nyumbang itu ada warga yang komplain, Pak, niki kan buneng masjid, bendone masjid Muhammadiyah toh, dikasih duit,
Pak Suwardi, ketua takmir itu mualaf Cina. Ketua takmir Pak Suwardi itu menjambotan, Bu, bapak-bapak, kami membantu ini bukan agar warga ini sholat di Masjid Muhammadiyah, boten, karena Masjid Muhammadiyah pun kebak. Bantuan ini dengan harapan Pak RT bersama warga memakmurkan masjid di RT-nya, RW-nya masing-masing, ben makmur kados Masjid Muhammadiyah. Tidak ada niat untuk mengajak sholat ke Masjid Muhammadiyah karena jamaah itu kebak. Itu contoh, ternyata ada masjid yang makmur di kota, contohnya Banjarmasin, di desa contohnya Nologaten. Bapak Ibu, saya akan menutup pengajian dengan menjelaskan 3 zel-zel. Yang pertama adalah masjid makmur memakmurkan. Yang kedua, dari masjid kita bangkit. Yang ketiga, apapun masalahnya masjid. Nah, kita mulai penutup dengan 3 hal. Pak, pembukaan langsung penutup. Buka, tutup. Jadi akan kita tutup dengan 3 tagline, moto, credo istilahnya. Dalam bahasa orang awamnya zel-zel. Ini esensi nilai pergerakan masjid. Nanti kalau mengatur masjid, jawabnya makmur memakmurkan. Siap? Siap. Bekas tentara. Siap? Nah, kalau cendek-cendek dia dulu langsung lah jadi komandan upacara. Gue pedang, seret. Lagi di soal itu langsung ngebokil. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya nanti bilang masjid makmur memakmurkan, siap? Bersama masjid makmur memakmurkan. Makmur nopo nih? Makmur zamannya kudu akeh. Carane akeh, pertama masjid dikelola dengan profesional. Ojo bar ngisak langsung tutup, terus ditulisi dilarang tidur di masjid. Kuno. Masjid Al-Falah Sragen buka 24 jam. Gitu Pak? Jam berapapun siap menerima tamu. Nyiapkan makan, minum jam berapapun. Setiap hari minimal 500 porsi, 100 bed tempat tidur disiapkan. Itu makmur jamaahnya. Ini masjid rest area. Kalau penduduknya sedikit tapi orang sholat banyak di situ. Di makmur sholat jamaahnya. Nah, untuk makmur masjidnya dikelola agar bersih, menarik, wangi dan sebagainya. Dan apa Pak? Selanjutnya para suami ngajak istrinya ke masjid. Karena di Muhammadiyah kesimpulannya wanita itu diajak sholat ke masjid. Ojo malah dilarang. Maka di hadis ada kan dilarang suami melarang istrinya ke masjid. Kalau kondisi normal. Ya, jadi bapak-bapak, saya tanya bapak banyak nih, bapak-bapak berani nggak ngajak istrinya ke masjid? Ya. Mantap. Kalau daerah lain Wonogiri, bapak berani ngajak istrinya ke masjid? Berani. Itu kelompok suami takut istri. Nggak berani, tiap berani. Bapak-bapak, kalau jadi laki-laki kok takut istri, tidak usah jadi laki-laki. Allahu Akbar. Jadi laki-laki kok takut? Jelas toh. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Jangan takut sama istri, berani. Apalagi saya, mantan tentara, mantan polisi, pendekar, pendek tapi tekar. Masa takut sama istri? Tapi saya punya masalah, Bu. Masalahnya apa? Istri saya lebih berani dibanding saya. Nah, guyonan. Ya. Karena apa? Ibu-ibu baca di pedoman keluarga Sakirah, baca PHIWM, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, bab keluarga. Di situ dijelaskan suami istri harus saling sama-sama melakukan amar ma'ruf nahi munkar, saling mengingatkan, saling memotivasi, saling menghargai. Tidak menang-menangan, meskipun pimpinannya tetap suami, nggak boleh menang-menangan. Kok sampai situ tadi masalah apa? Suami ngajak istri. Sekarang ibu
berani nggak ngajak suaminya? Kalau suaminya malas ke masjid, kurang semangat ini ya. Kali ini ibu suaminya, bila suaminya malas ke masjid, itu baru wanita wonogiri. Kenapa Bu? Kita kan pengen ke surga bareng, kita jaga rumah tangga kita bareng. Anfusakum, itu jaga keluarga kita, diri kita, keluarga kita. Maka istri juga harus menjaga suaminya, anaknya jangan masuk neraka. Jangan korupsi marahi ojo-ojo istri. KPK nangkap istrinya dulu baru ketahuan suaminya korupsi. Kan Anda pernah ketua MK waktu itu. Istrinya yang ketangkap terbongkar semua kan. Setelah ditanya tentang apa? Istrinya yang nyuruh korupsi. Ampun deh Bu. Kalau punya anak, ibu-ibu harus berani mengingatkan putranya yang jadi kapolsek dan ramil presiden apapun, siapapun pakainya kan tetap punya ibu. Nah, anak itu sehebat-hebatnya kalau ibu sing ngendika biasanya nurut atau ditelepon putra ibu yang jadi apalah jaksa, hakim, telepon. Nah, aku nglairke kowe ora mung ben sugih. Aku nglairke kowe ndhik ben masuk swarga. Odo jabatanmu menyebabkan kamu masuk neraka. Ingatkan anakmu Bu. Ibu nggih? Terus yang ketiga setelah suami ngajak istri ngajak suami, yang ketiga orang tua ngajak anak-anaknya, cucu-cucunya ke masjid. Karena kalau keliling Indonesia dari Aceh sampai Indonesia Timur kecuali Papua. Papua baru nanti beberapa minggu lagi ke sana Pak, karena di Tolikara pengen didirikan Muhammadiyah, tapi situasi belum aman. Sama dari pihak keamanan saya belum dibolehkan ke Tolikara. Oke, itu Pak. Saya keliling ke masjid-masjid di Indonesia itu Pak, rata-rata jamaah masjid di Indonesia itu tidak punya anak. Yang paham langsung dulu tahu. Yang raja orang Hindu. Rata-rata saya pilih orang sholat jamaah itu jamaahnya itu mau bapak sama ibu rada duwe anak. Jane iki wong ora duwe anak apa anake ora dijableke dijak sholat. Kalau sing jauh lain masalah. Ibu kan punya putra di Jakarta, telepon nak ojo lali sholat jamaah, ajak anak bojomu sholat. Itu pesan bapak ibu saya dan mertua saya. Mak, kamu tinggal dimanapun jadi apapun, ojo lali sholat jamaah neng masjid. Sholat itu gampang Pak, cah cilik dilatih, bahkan agamanya bukan Islam, kon sholat aja esok. Tapi menegakkan sholat itu angel. Pramila Nabiullah Ibrahim alaihissalam kurang apa? Abul Ambiya, Khalilullah, doanya terbanyak di Al-Quran dicantumkan Allah. Apalagi Bu, satu-satunya manusia yang disebut namanya di dalam sholat 5 waktu setelah nama Rasul hanya Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim apa? Robbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana, ya Allah tulungi kula Gusti Allah ben kula niki kalih anak kula saged mendirikan sholat. Sholat itu gampang nih, menegakkan sholat. Sholat itu gampang nih, omahe ning arang masjid Islam belum tentu iso sholat. Bapak-bapak iso gowes dari Baturno tekan Praci atau tekan Wonosari, tapi neng masjid mumpet 800 meter belum tentu. Paham betul Pak? Ngopit berkilo-kilo iso, neng masjid 400 meter ora iso. Nah ini maka ajak anak kita, ibu G, mulai besok subuh ajak anak kita. Kalau ajak-ajakan angel, bertiga bapak ibu dan anaknya harus punya nopo Pak? Semangat, nopo semangat itu? Ikhlas, ikhlas, mangkat. Pak, amal itu memang harus ikhlas. Perbuatan baik itu harus ikhlas. Yen dong ikhlas, aja terus ora mangkat. Paham betul? Nggih. Salat. Gitu. Pak D,
orang sholat, aku urung ikhlas aku. Yang namanya kewajiban agama itu ikhlas, ora ikhlas, tindakke. Sing do wajib haji, wis duwe duit cukup, rasa nunggu ikhlas daftar. Kon daftar saiki mangkate sing puluhan tahun. Gitu Pak. Besok poso. Muhammadiyah sudah menetapkan lewat kesepakatan kalender Hijrah Internasional atau Global Islam Internasional sudah menyepakati pakai kalender internasional Islam. Gitu. Mulai puasa untuk Muhammadiyah mulai tanggal 1 Ramadan dan 1 Maret. 1 Ramadan bertepatan dengan 1 Maret. Nah, gitu ya. Ya, aku niat poso tanggal 1 Maret berasa. Tanggal 1 Ramadan. Wis diumumke, kalau sudah teng 1 Ramadan poso, ora usah nunggu ikhlas. Ya nek saya ikhlas kan, ikhlas ora ikhlas poso. Ikhlas ya poso, ora ikhlas ya poso. Sing ora ikhlas poso insyaallah pas bar subuh dadi ikhlas. Lho nek ikhlas bar subuh dhuwur insyaallah ikhlas tetep poso. Ning ora poso ora oleh ikhlas. Mangan ora mangan ngumpul. Duwe panganan ya kumpul, ora duwe panganan ya kumpul. Nanti kalau saya bilang, ikhlas dijawab, mangkat, ngerti ya? Ini mangkat apa budal? Mangkat. Bapak Ibu, kalau udah perintahkan haji, kalau udah perintahkan zakat, infak, sedekah, perintahkan puasa, apalagi Allah memerintahkan untuk sholat 5 waktu, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, as-sholatu khairum minan naum, maka ikhlas ra ikhlas, ikhlas ra ikhlas, ikhlas ra ikhlas, gondok. Jadi besok as-sholatu khairum minan naum. Ambil air wudhu, bismillah, mangkat. Kalau ibu wis tangi tahajud kok bojone sing turu, anak sing turu, langsung persiapan ambil wudhu bengok. Ikhlas ra ikhlas. Oke nggih Bapak Ibu, wis rasa to. Makmur jamaah, makmur infak sedekah, makmur kegiatannya, makmur, maka akan mampu memakmurkan jamaah. Yang kedua, dari masjid kita bangkit. Yuk, dari masjid kita bangkit. Masjid, dari masjid kita bangkit. Yang gerakan insya Allah terhindar dari stroke, darah tinggi dan sebagainya. Daerah melok, yo marilah. Dari masjid Bapak-bapak, kalau jamaah wis akeh, umat terbina. Insya Allah ceramah-ceramah para kiai, para ustadz, para ulama, guru ustadz itu akan masuk di hati dan pikiran jamaahnya. Nilai kebaikan masuk, maka bahwa nilai kema'rufan itu akan membangkitkan pribadi-pribadi yang berangkat ke masjid. Maka bahwa ayat yang memerintahkan kita memakmurkan masjid, innama ya'muru masajidallah. Nah sebagian itu di akhir apa? Fa'asa ulaika. Sing sapa wonge aktif nang masjid, memakmurkan masjid, pasti mendapat petunjuk Allah. Kan akhirnya apa? Tadi menangkan dapat petunjuk. Kalau ayat yang lain kan ulaika, dalam tata bahasa Arab beda. Fa'asa ulaika sama ulaika beda. Fa'asa itu pasti dapat petunjuk. Saya makmur ke masjid. Maka kita semua itu sebenarnya pemakmur masjid. Tugas kita semua itu takmir masjid. Makmur itu, pemakmur itu ada 3. Jadi pengurus, jadi orang yang memakmurkan dengan sholat dan kegiatan, dengan infak sedekah, dan orang yang memberikan harta bendanya ke masjid itu makmur. Jadi tidak ada di sini itu bukan takmir masjid. Wah buah itu takmir masjid. Mau ana sing dadi pengurus, ana sing mboten. Innama ya'muru masajid, perintahnya untuk manusia. Sama dengan perintah wala khalaqul jinna wal insa. Tugas manusia itu pokok apa Pak? Ibadah, dudu nyambut gawe. Karena banyak do nyambut gawe, nilainya bukan
ibadah. Lah dados polisi, dados tentara, dados hakim, jaksa, camat, pripun Pak Camat? Itu bagian dari ibadah, dari bayu. Tugas kita beribadah pada Allah. Jadi polisi harus nilainya ibadah. Ibu rumah tangga nilainya ibadah. Maka itu menjadi modal kita masuk surga. Nilai resapi akan membentuk yang dalam hadis sebagai rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya selalu terinspirasi dari nilai-nilai yang ada di masjid. Terakhir, masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Tanda tanya, kondo kita kon. Apapun masalahnya, masjid itu begitu. Ibu ya, apa yang dong itu? Masjid solusinya. Betul ya? Siap, gerak api ya. Gitu. Persiapan. Masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, kalau orang sudah rajin ke masjid, masjidnya makmur dan sebagainya, maka apa? Selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghadapi masalah pribadi. Kalau ibu-ibu lagi kecewa sama suami, rasa nulis yang Facebook, apalagi yang papan pengumuman balik desa. Nah, rasa gitu, kudu terus mengadu pada Allah. Tindak masjid berdoa kepada Allah, itu urusan pribadi. Kalau urusan umat, masjid harus punya program membantu umat jamaah yang punya masalah. Orang dijodoh digulake jodoh, maka takmir masjid khususnya tim manajemen imam masjid harus punya data jamaah. Rondone piro, mudane piro, sing wis usia nikah belum nikah, sing wis sarjana nganggur piro, sing pengen nikah piro dicatat kabeh. Ketua takmir masjid bersama ketua ranting tanggung jawab mencarikan jodoh jamaah. Terus rapat karo ibu Aisyah, golek jodoh. Lah cah ngomong saiki do ati ning Muhammadiyah do wegah wis aktif ora golek apa-apa. Ya golek jodoh. Nggih, sing rondo nggih digoleki jodoh. Bu pengen jodoh mboten? Nggih pengen jane Pak Jamal kok 5 tahun mana bae. Nah isin kalau aja ngomong Pak Jamal. Nah maka itu dicatat ketua ranting dan takmir masjid mencarikan di jamaah masjidnya. Kalau nggak dapat pindah ke masjid dia. Ranting dia cabang dia. Orang oleh pindah meneh. Neng Praci Mantoro. Orang oleh kan piungan gitu kula. Nah, orang oleh ketua takmir dan ranting tanggung jawab. Mbak Prati pek Pak goleke sing luwih. Nggih, Bapak Ibu, apapun masalahnya, masjid solusinya. Korban pinjol disantuni. Masjid Al-Falah mendantuni 250 masyarakat korban pinjol dilunasi Masjid Muhammadiyah. Oke, pun mata-mata ngajari pun suwe ini jam ini. Jam Mas. Jam 11. Persis 1 jam. Walaupun ditunggu istri saya. Pertemuan keluarga, hari ini pertemuan keluarga. Tapi karena diperintah Pak Kuswanto Harus, bismillah. Hebat. Niku paten saya dulu. Dia tadi asli buat. Termasuk kata-kata luwih becik. Lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Bapak Ibu, itu sudah saya buat puluhan tahun yang lalu. Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mal salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Naik kelas. Mohon izin 5 menit Bapak. Oh boten. Baik, karena tidak jadi. Hadirin yang berbahagia, dengan selesainya mauidhah hasanah dan doa berakhir sudah seluruh rangkaian acara pengajian pada pagi hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan juga saudara-saudara. Terima kasih dan kami